Yesus menyembuhkan seorang yang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang sakit. Kita tahu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih bahwa sebelum mengenai Yesus menyembuhkan orang tuli ini, kita tahu Yesus baru melakukan mujizat kepada perempuan Sirofenisia yang percaya. Di mana perempuan Sirofenisia ini kita bukan pengikut Yesus atau bukan orang Yahudi. Dia ini adalah orang yang mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus bisa menyembuhkan, bahwa Yesus bisa membebaskan setiap orang yang terikat belenggu-belenggu kejahatan dan belenggu-belenggu ikatan roh jahat. Tetapi ketika dia mendengar hal tersebut, imannya timbul. Nah, perhatikan. Di sini letak belas kasihan Yesus. Ketika iman kita timbul, di sana ada belas kasihan Yesus yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit. Jadi untuk menggerakkan belas kasihan Yesus, hanya iman Bapak Ibu Saudaraku. Kita tahu bahwa perempuan Sirofenisia ini tidak layak menerima kesembuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan yang layak menerima kesembuhan hanyalah anak-anak atau yang masuk bagian dalam anak-anak Allah. Tetapi karena perempuan Sirofenisia ini memohon dan berharap, belas kasihan Tuhan timbul dan menyembuhkan. Dan setelah dia meninggalkan perempuan Sirofenisia yang menerima mujizat tersebut, lalu dia menyingkir, yaitu meninggalkan Tirus dan berangkat ke Sidon, ke Danau Galilea. Dan di sana orang sudah menantikan Yesus. Kapan Yesus datang ke daerahnya? Dan Kisah Para Rasul menuliskan bahwa Yesus memang berjalan keliling untuk tiap-tiap kota, tiap-tiap desa. Yesus berjalan keliling mencari orang-orang yang sakit untuk disembuhkan. Perhatikan, ya, bahwa itulah hati Tuhan Yesus. Itulah hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan yang kedua, mengenai kesembuhan, bagaimana hati Tuhan kita. Ketika murid-murid Yesus gagal mengusir setan dari seorang anak laki-laki yang dirasuk roh jahat, bahwa anak itu dibanting, mulutnya berbuih gertak, tetapi murid-murid tidak bisa mengusirnya, maka dibawa kepada Yesus. Perhatikan bagaimana Yesus menegur murid-murid, berkata, "Berapa lama lagi aku bersama-sama dengan engkau?" Artinya Yesus tidak suka kalau orang-orang yang datang kepadanya gagal menerima mujizat. Yesus tidak suka kalau kita tidak disembuhkan. Yesus tidak suka kalau kita tidak menerima mujizat. Dari konteks-konteks ayat yang telah kita baca. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apapun penyakitmu pada hari ini, Yesus tidak suka kalau engkau tidak sembuh. Apapun yang engkau alami, Yesus tidak senang kalau engkau gagal. Yesus tidak suka kalau engkau menderita. Kenapa? Seperti yang sudah pernah saya katakan, bahkan dia mau mati di kayu salib, melakukan atau memberikan pertolongan tertinggi, mengorbankan nyawanya. Itu semua untuk alasan agar engkau disembuhkan, agar engkau ditolong, agar engkau dibebaskan, agar engkau diselamatkan. Itu alasannya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yesus sudah melakukan pengorbanan tertinggi untuk kita memperoleh pertolongan. Jadi malam hari ini jangan pernah ragu bahwa Tuhan mau menolongmu. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan mau membebaskanmu. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan mau menyelamatkanmu. Jangan pernah ragu bahwa Tuhan mau memberikan apa yang kau butuhkan. Beberapa hari yang lalu saya lihat sebuah video di Facebook cerita tentang Tuhan. Ada seorang laki-laki
yang sedang potong rambut pergi ke barbershop atau tukang pangkas. Dia pergi sambil baca Alkitab. Tukang pangkasnya bertanya, apakah engkau percaya Tuhan? Ya, dia berkata, saya percaya, buktinya saya baca Alkitab. Kira-kira seperti itu. Lalu dia lanjutkan pekerjaannya. Setelah selesai, si bapak ini bayar, dan si tukang pangkas berkata seperti ini, aku tidak percaya Tuhan. Lalu pasiennya bertanya, kenapa engkau tidak percaya Tuhan? Dia bilang seperti ini, kalau ada Tuhan, kenapa ada orang sakit? Kalau ada Tuhan, kenapa ada orang menderita? Kalau ada Tuhan, kenapa banyak kejahatan di dunia ini? Dia punya pemikiran yang seperti itu. Bukankah Tuhan Maha Besar? Bukankah Tuhan Maha Kuasa yang bisa menyelesaikan segala perkara? Dan kenyataannya tidak seperti itu. Justru di dunia ini banyak masalah, di dunia ini banyak kejahatan, di dunia ini banyak penderitaan, banyak kemiskinan. Terus di mana Tuhan? Dia bertanya seperti itu, berarti Tuhan tidak ada. Lalu si pasien ingin menjawab tetapi tidak jadi, dia keluar. Setelah dia keluar dari barbershop tersebut, dari tempat tukang pangkas itu, dia lihat ada seseorang yang gondrong, rambut panjang. Lalu dibawa ke dalam. Dia berkata kepada tukang pangkas tersebut, tidak ada tukang pangkas. Dia berkata seperti itu. Lalu si tukang pangkas mengeluarkan statement, lalu aku apa? Kalau tukang pangkas gak ada, jadi aku siapa? Si laki-laki ini berkata, kalau tukang pangkas ada, kenapa ada orang yang rambut gondrong? Yes. Lalu si tukang pangkas menjawab, tukang pangkas ada, tetapi mereka lah yang tidak mau datang ke kami, sehingga kami tidak bisa memotong rambutnya. Ya, tepat sekali. Jawabannya begitu. Bukan berarti karena ada masalah Tuhan tidak ada. Bukan berarti karena ada penderitaan Tuhan tidak ada. Bukan berarti karena ada penyakit Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Tetapi yang menjadi masalah, orang-orang yang menderita tersebut, orang-orang yang sakit tersebut, tidak mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya, tidak mau datang kepada Tuhan dan berserah penuh. Sehingga Tuhan tidak bisa bekerja, sehingga Tuhan tidak bisa leluasa melakukan pekerjaan yang ajaib. Demikianlah selama ini di dalam hidup kita. Kenapa seolah-olah tidak ada perubahan, seolah-olah tidak ada sesuatu yang baik dalam diri kita? Di mana Tuhan? Ternyata kalau kita review ke belakang karakter-karakter kita, kalau kita perhatikan karakter sifat kita, tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan, tidak sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu memberi kehendak bebas kepada kita. Kalau kita mau memilih dia, dia lakukan pekerjaan. Tapi kalau kita memilih yang lain, memilih alternatif, mungkin melalui medis, ya Tuhan bekerja melalui medis. Tentu proses medis bagaimana? Ya ada tahapannya. Harus dirawat, harus makan obat, harus bed rest. Kan ada tahapan kesembuhan yang dilakukan oleh medis. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan melalui perantara medis, ya kita ikuti aturan-aturannya. Medis tidak bisa seperti mujizat langsung sembuh. Ada tahapan-tahapannya. Misalnya pemulihan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan sebulan. Cancer misalnya harus kemoterapi selama 8 kali. Dan 8 kali itu bisa dalam jangka waktu setahun. Ya kalau kita percaya kepada Tuhan melalui medis, ya kita ikuti tahapan-tahapan medis. Kira-kira seperti itu. Itu kehendaknya Tuhan yang memberi kehendak bebas kepada kita. Kalau kita mengandalkan pertolongan dari herbal, ya kita ikuti proses herbalnya. Ya kan? Kita ikuti ya herbal yang namanya alami, prosesnya lebih lama. Kalau kita percaya melalui herbal Tuhan bisa menyembuhkan, ikuti proses-proses herbalnya. Ada banyak orang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan melalui praktek medis, tetapi pengennya seperti mujizat. Nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa melawan dirinya. Jadi semuanya itu Tuhan berikan sebuah alternatif
untuk orang-orang yang belum bisa sepenuhnya mengandalkan iman. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan iman, ya di situ ada mujizat. Kalau kita mengandalkan iman, di situ ada kesembuhan yang ajaib, yang tidak membutuhkan proses. Dalam tanda kutip, ini bukan hal-hal negatif. Artinya yang bisa disembuhkan, didoakan sembuh, detik itu juga bisa sembuh. Jadi cara Tuhan banyak. Dan cara Tuhan itu bisa kita dapatkan di mana? Tergantung kepercayaan kita. Cara Tuhan itu bisa kita terima gimana? Tergantung iman kita. Ya. Bagaimana kita percaya? Apa yang kita percaya tentang Tuhan? Maka apa yang ada di hati kita, itu yang terjadi. Tuhan udah menuliskan kok dalam firman-Nya. Jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Jadilah kepadamu sesuai dengan kepercayaanmu. Jadi kalau engkau percaya melalui medis engkau sembuh melalui medis. Kalau engkau percaya melalui herbal engkau sembuh melalui herbal. Kalau engkau percaya melalui meja operasi engkau sembuh, engkau akan sembuh melalui meja operasi. Tapi kalau engkau berkata, aku percaya, aku tidak mengandalkan apapun selain Tuhan, ya Tuhan bisa menjamahmu 100%, 100% sembuh dengan mujizat. Jadi Tuhan bisa bekerja melalui apa yang kita percayai. Tuhan bisa bekerja melalui apa yang kita yakini tentang Tuhan. Maka selalu saya katakan, belajar untuk semakin mempercayai Tuhan, belajar untuk semakin mempercayai Yesus tanpa media-media apapun. Apakah salah mempercayai kesembuhan melalui media? Saya katakan tidak salah. Tidak ada yang salah, kecuali engkau salah langkah. Misalnya melalui okultisme, kalau itu dosa. Ya, tapi kan itu juga bagian dari hikmat Pak Pendeta. Enggak ada hikmat ditemukan dalam okultisme. Itu namanya kejahatan, menduakan Tuhan. Yang jelas okultisme itu bukan Tuhan. Ya, orang pintar itu bukan Tuhan di sana. Walaupun ada yang menyembunyikan seolah-olah itu berasal dari Tuhan dengan ilmu putih, ilmu hitam, itu nggak benar. Tuhan itu bekerja dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Amin. Jadi pemahaman kita, sejauh mana kita memahami Tuhan, sejauh itu iman kita bekerja. Terus bagaimana untuk mengupgrade iman kita, Pak Pendeta? Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Buat komunikasi dengan Tuhan. Agar engkau memiliki pengetahuan lebih dari teman-teman sekelas, satu kuliah, satu bangku sekolah. Engkau harus lebih intens komunikasi dengan guru. Harus lebih aktif di kelas bertanya. Agar engkau bisa memperoleh pengetahuan lebih dari saudara-saudaramu yang lain, satu kelasmu yang lain. Demikian juga hubungan komunikasi dengan Tuhan. Agar kita memperoleh pengetahuan lebih tentang Tuhan, perbaiki hubungan komunikasi dengan Tuhan. Perbaiki komunikasi kita dengan Tuhan, perbanyak. Ya, biarkan Tuhan berbicara di hatimu. Baik itu melalui firman Tuhan, baik melalui hikmat, baik melalui suara, baik melalui nubuat. Biarkan Tuhan bekerja di hatimu, menanamkan sesuatu iman. Iman itu akan terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Lalu kita bisa membuat Tuhan bekerja leluasa dalam hidup kita. Ya, amin, saudaraku yang terkasih. Cara Tuhan banyak. Cara Tuhan tidak hanya satu. Banyak sekali cara Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan melalui kolam Siloam, bisa. Bagaimana Tuhan menyembuhkan Naaman melalui mandi di sungai, 7 kali mencelupkan, bisa. Bagaimana para nabi mentahirkan kusta dengan memercikkan darah binatang sebanyak 7 kali, bisa. Tuhan itu ajaib. Ya. Bagaimana Tuhan mengubah air yang pahit di Mara menjadi air yang manis dengan sepotong kayu, bisa. Banyak cara Tuhan. Jadi jangan karena kita lihat di luar sana ditumpangkan tangan, lalu kita berharap kita juga ditumpangkan tangan agar sembuh. Tidak perlu.
Hari ini juga ketika engkau berada di rumah-rumah, di rumah saat ini engkau renungkan bahwa Yesus mati untukmu, kesembuhan menjadi milikmu. Bagaimana cara Tuhan menolong Petrus untuk membayar bea, membayar pajak dalam kesulitan. Petrus tidak punya uang, tapi dia harus membayar pajak. Tuhan suruh dia memancing. Bayangkan begitu banyak ikan. Terus bagaimana cara Petrus tahu ikan yang mana harus dipancing? Yang memiliki koin emas di mulutnya. Itu cara Tuhan yang ajaib untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian dengan apa yang harus ditutupi tanggung jawab daripada Petrus sebagai rakyat yang taat membayar pajak. Bagaimana cara Tuhan memberi 5.000 orang makan hanya 5 roti 2 ikan? Kesaksian boleh kita dengarkan untuk menyemangati iman kita. Tetapi tidak perlu kita berharap harus seperti itu, tidak usah. Tuhan itu banyak cara untuk menolong kita. Dan Tuhan inginkan kita bisa berdiam diri, memberi waktu kepada Tuhan, berdiam diri dan berkata, aku ini milik Tuhan, aku ini kepunyaan Tuhan, aku ini anaknya Tuhan, maka Tuhan berkuasa atasku. Kalau kita izinkan Tuhan berkuasa atas kita, di situ Tuhan bisa bekerja. Tetapi kalau kita bagi-bagi, setengah hati kita untuk Tuhan, setengah mengandalkan kekuatan manusia, yang gak bisa bekerja Tuhannya. Tuhan gak bisa bekerja. Tapi kalau kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, di situ Tuhan bisa bekerja. Jadi yang perlu kita lakukan untuk memperoleh kesembuhan, merenungkan bahwa Tuhan itu baik, merenungkan bahwa Tuhan itu penuh kasih, merenungkan bahwa Tuhan itu ada pada malam hari ini di rumah-rumah Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Haleluya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ayat 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli. Perhatikan. Dibawa kepada seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Bagaimana Bapak Ibu Saudaraku, seseorang yang membawa orang tuli ini berharap Yesus menumpangkan tangan atas orang yang tuli ini. Kalau kita baca sejarah, ada yang mengatakan bahwa anak ini tuli sejak lahir. Tentu kalau tuli sejak lahir pasti bisu. Karena kita bisa berbicara karena belajar dari mendengar. Maka dia ada gagapnya. Orang ini berharap agar Yesus menumpangkan tangan. Perhatikan, ya. Berapa banyak orang kecewa kepada hamba Tuhan karena berharap hamba Tuhan ini mendoakan dia, tetapi berlalu begitu saja. Tidak didoakan, lalu kecewa. Saya katakan hari ini jangan pernah kecewa. Sekalipun tidak ada pendeta mendoakanmu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mendatangimu hari ini. Amin. Sekalipun engkau beranggapan bahwa Tuhan itu tidak peduli kepadamu, bukan. Tuhan itu mengasihimu. Lihat, yang diharapkan Yesus menumpangkan tangan. Yang dia inginkan Yesus menumpangkan tangan kepada yang tuli ini, yang bisu ini, agar dia bisa mendengar dan agar dia bisa juga berbicara dengan bagus. Lalu ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Orang ini berharap Yesus menumpangkan tangan. Ternyata Yesus melakukan sesuatu yang berbeda. Yesus tidak menumpangkan tangan. Justru memisahkan orang yang tuli ini dari orang banyak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, alasan yang paling tepat nanti kita baca di sebelumnya, agar orang tidak mengetahui bahwa Yesus sedang melakukan mujizat kepada ini, anak yang tuli ini. Kita lihat, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Perhatikan, mereka sendirian. Justru orang yang membawa
Orang yang membawa yang tuli ini juga tidak diikut sertakan untuk melihat mujizat ini. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin bisa kita samakan dengan ketika Yesus membangkitkan seorang anak yang telah mati. Dia suruh beberapa orang keluar. Agar apa? Agar iman yang beranggapan dia sudah mati, iman yang beranggapan tidak mungkin sembuh, tidak terkontaminasi kepada beberapa orang yang sedang beriman. Ya, maka hari ini, saudaraku, agar imanmu tidak terganggu, agar imanmu tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang bimbang, perlu engkau memisahkan diri. Amin. Perlu engkau memisahkan diri. Dan juga untuk bercerita tentang ide-ide, bercerita tentang rencanamu juga jangan ke semua orang. Agar orang tidak berkata seperti ini, cita-citamu terlalu besar. Agar orang tidak berkata, aduh mimpimu terlalu besar, lebih besar dari kemampuanmu. Agar orang tidak membuat imanmu down. Agar orang tidak mempengaruhi imanmu yang selalu berharap kepada Tuhan. Berapa banyak orang gagal beriman karena salah memilih tempat untuk bercerita. Ya. Ada beberapa orang saya temukan, awalnya dia percaya sekali Tuhan bisa menyembuhkan tanpa media apapun. Dia semangat, dia percaya. Tetapi ketika dia cerita sama orang, oh Tuhan itu bisa menyembuhkan. Lalu yang lain berkata seperti ini, iya Tuhan bisa menyembuhkan, tapi kan perlu juga berobat. Perlu juga mengandalkan hikmat. Di situ keraguannya mulai timbul, di situ imannya mulai runtuh. Maka perlu memisahkan diri dari orang-orang seperti ini. Pisahkan dirimu dari orang-orang yang tidak bisa sepaham tentang Tuhan. Sepaham denganmu tentang iman. Sepaham denganmu tentang Tuhan. Amin. Pisahkan dirimu Bapak Ibu Saudaraku. Agar engkau bisa terus maju bersama Kristus. Engkau bisa terus maju bersama Tuhan. Dan engkau melihat kemuliaan Tuhan tercurah atasmu. Amin. Haleluya. Ini yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Lalu setelah dipisahkan, ya, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, memasukkan jarinya. Ya. Mungkin ini sebenarnya secara budaya ini hal biasa. Jari di telinga itu biasa, itu ada budaya yang tidak, bukan melanggar lah kita katakan. Lalu setelah itu meletakkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Bisa jadi agar orang tidak merasa tidak nyaman dengan cara Yesus melakukan mujizat. Ya. Ada sebuah buku pernah saya baca, seorang hamba Tuhan dari Amerika kalau tidak salah, dia melakukan kesembuhan pada waktu itu. Ada benjolan di leher seorang ibu, itu kanker. Ya, dia melakukan mujizat dengan cara dia tarik kankernya. Orang bisa beranggapan itu bukan dari Tuhan. Kenapa kasar begitu? Ya kan? Atau kalau beberapa orang melihat video hamba Tuhan, katakanlah Benihin, mungkin orang berkata, ih kasar, Roh Kudus kan lembut. Nah, mungkin kalau orang melihat cara Yesus memasukkan jari Yesus ke lidah anak itu, orang akan berkata, ih jorok, gak sopan nih Yesus. Ya kan, pasti begitu. Itulah sebabnya Yesus memisahkan, agar tidak ada pemikiran atau pendapat-pendapat yang tidak enak didengar. Sama halnya dengan hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan ditegur, atau dihakimi, atau diintimidasi dengan banyak cara, dengan kalimat, dengan komen-komen berkata, itu bukan dari Tuhan. Dari Tuhan bukan seperti itu. Dari Tuhan sifatnya lembut. Dari Roh Kudus sifatnya damai, tenang. Ini kok kasar. Makanya gak semua yang harus kita tunjukkan ke umum, ke publik.
agar tidak timbul persepsi yang tidak baik, yang tidak benar. Sama halnya yang dilakukan oleh Yesus. Meludah dan memasukkan jari ke mulut anak itu. Dengan cara itu. Sedangkan yang diharapkan, perhatikan. Yang diharapkan orang yang membawa yang tuli ini menumpangkan tangan. Tetapi Yesus melakukan sesuatu yang berbeda. Cara Tuhan bekerja tidak seperti cara kita berpikir. Cara Tuhan itu banyak. Kalau kita berharap maunya apa yang kutanam berbuah 100 kali lipat agar bisa menjadi berkat, belum tentu itu cara Tuhan. Kalau bisa apa usahaku ini, bisnisku ini maju agar bisa menjadi berkat, belum tentu itu cara Tuhan. Tuhan lebih tahu hati kita kalau udah sukses bagaimana. Sombongkah, jauhkah dari Tuhan, atau apa? Tuhan lebih tahu hati kita. Maka kita harus berserah penuh kepada Tuhan untuk masa depan kita. Terus kalau begitu gak usah bermimpi dong Pak Pendeta, kita serahkan kepada Tuhan. Gak juga. Orang yang memperoleh kasih karunia tidak pernah malas-malasan. Orang yang memperoleh kemurahan Tuhan tidak pernah malas-malasan. Ya, tidak pernah. Akan terus bekerja. Tetapi apa yang kau kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Itu yang Tuhan katakan. Segala sesuatu yang kau kerjakan, lakukan untuk Tuhan. Orang yang benar akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Mazmur 1. Yang ditanam di tepi aliran sungai, yang daunnya tidak pernah layu, dan menghasilkan buah pada musimnya. Ya, menghasilkan buah pada musimnya. Itu yang Tuhan katakan. Jadi kerjakan sesuatu seperti Tuhan, kerjakan sesuatu seperti untuk Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Jadi jangan berharap melalui ini. Walaupun kita tahu Tuhan akan bekerja. Lihat cara Tuhan bekerja berbeda. Yang diharapkan menumpangkan tangan. Ini kok malah meludah. Jadi begini, kalau Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau engkau melihat hamba-hamba Tuhan melakukan mujizat tidak sesuai dengan hatimu, bukan berarti itu salah. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, baru salah. Kalau tidak sesuai dengan hati, bukan berarti itu salah. Siapa tahu hati kita atau cara berpikir kita berbeda dengan cara berpikir orang lain. Mari pandang dari perspektif positif. Mari pandang dari sudut pandang yang positif. Agar kita bisa lebih bersukacita. Amin. Jadi Yesus memisahkan orang yang tuli ini, orang yang bisu ini dia pisahkan agar Yesus bisa melakukan mujizat dengan caranya sendiri. Dan dia pisahkan sendiri agar orang tidak berpikir negatif. Kenapa meludah nggak sopan ini? Ya, kok jarinya dimasukkan ke tangan, ke mulut anak itu nggak benar ini? Ini nggak benar. Mujizat apa ini? Jadi kalau kita lihat sesuatu yang berbeda dilakukan oleh hamba Tuhan di luar sana melakukan mujizat, nggak usah langsung nilai negatif, nggak, ya, nggak usah. Itu mungkin cara yang timbul di hatinya, untuk memperkuat imannya. Ya, ada kok cara orang menyembah diam lalu merenungkan kebaikan Tuhan, menetes air matanya, lalu kita bilang itu nggak benar itu. Masa nggak berbahasa roh dia? Jangan juga begitu. Roh Kudus itu kan tentram, Roh Kudus itu damai. Kenapa ribut? Kok syalabala apa itu, bahasa roh apa itu? Bahasa buatan manusia? Jangan. Karena kita tidak diberi kuasa untuk jadi hakim. Pandang dari sudut pandang yang positif. Ya mungkin itu ekspresi dia untuk menggambarkan hadirat Tuhan. Ada mungkin nanti kita lihat di luar sana, ketika dia menerima hadirat Tuhan, saking sukacitanya, dia melompat. Lalu kita bilang itu bukan dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu damai, jangan. Setiap orang berbeda-beda mengekspresikan hadirat Tuhan dalam dirinya.
Ya, tiap orang berbeda. Ada orang karena sukacita meneteskan air mata. Ada orang menangis tetapi tidak meneteskan air mata. Berbeda-beda. Setiap orang itu berbeda-beda. Jadi cara pandang kita harus benar-benar kita rubah. Agar kita hidup damai, hidup tenang, dan tidak melakukan dosa. Agar kita hidup bersukacita dan tidak melakukan dosa. Lalu ayat 34. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arti dari Ephata di sini dituliskan terbukalah. Seolah-olah dia memasukkan jarinya untuk memasukkan kuasa ke telinga anak itu dan memasukkan kuasa ke mulut anak itu dengan jarinya dan berkata, Ephata, terbukalah. Amin. Hari ini juga saya katakan, apa yang selama ini tertutup, mungkin kesembuhan tertutup di dalam hidupmu, di dalam anakmu, orang tuamu. Mungkin seolah-olah berkat Tuhan itu tertutup, seolah-olah jalan dari Tuhan itu tertutup, pekerjaanmu, berkatmu tertutup. Saya katakan hari ini dengan iman kepada setiap yang mengikuti ibadah ini secara streaming, saya katakan, Ephata, terbukalah dalam nama Yesus Kristus. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepaslah pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Amin. Haleluya. Belenggu itu dilepaskan. Belenggu itu dilepaskan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ayat 36. Yesus berpesan kepada orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bisa jadi mereka dipanggil agar tidak tersiar mujizat ini. Kenapa hal itu tidak diberitahukan? Hanya Yesus yang tahu alasannya. Ya, hanya Yesus yang tahu alasannya. Tapi yang jelas dia mengambil sikap. Yesus mengambil sikap memisahkan. Bisa jadi untuk menghalangi orang berpikir sesuatu yang negatif tentang cara-cara Yesus melakukan mujizat. Ayat 37. Maka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segalanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Perhatikan kalimat ini harus kita pegang. Alkitab ini, kitab ini mencatat, ia menjadikan segala-galanya, everything. Ia menjadikan segala-galanya baik, titik. Hanya itu pekerjaan Tuhan. Jangan dibalik. Kalau engkau sakit, engkau berkata itu dari Tuhan, berarti firman-Nya jadi dibalik. Ia menjadikan segala-galanya menjadi buruk dong, bukan menjadi baik. Amin. Yesus berkata, ia menjadikan segala-galanya menjadi baik. Wow, sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi, apapun yang saat ini engkau alami, engkau sedang sakit, engkau sedang mengalami situasi yang buruk, situasi yang sulit, perhatikan, ia menjadikan segala-galanya baik.